Saya berharap Gibran Rakabuming maju menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Gibran maju Presiden Republik Indonesia, saya percaya menang telak, tak ada yang bisa mengalahkan. Ada oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa Gibran terlalu muda. Pemikiranmu salah, pemikiranmu kampungan, pemikiranmu kolot. Kenapa? Raja Daud itu usia 16 tahun Tuhan memilih dia menjadi raja. Napoleon Bonaparte katanya usia 17 tahun dia sudah menjadi pemimpin besar, ya. Kenapa Anda takut? Ada banyak juga bupati wali kota yang termuda. Kenapa Anda takut? Hanya skalanya berbeda antara lokal dan nasional. Saya kira Gibran Rakabuming mampu memimpin Indonesia. Oleh karena itu saya berharap Mas Gibran maju Presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo Subianto. Saya akan deklarasi mendukung Bapak Gibran karena Bapak Gibran adalah top, marko top, mantap, 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 mantap. Ya, dukung Mas Gibran jadi Presiden Republik Indonesia. Alor boy. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Takmir Masjid Kampus Profesor Dr. Insinyur Zuprizal. Yang saya hormati khotib pada siang hari ini Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid, juga Imam Ustadz Muhammad Nur. Yang saya hormati para senior, para tokoh yang sudah begitu lama berada di kampus sebelum kami masuk. Yang duduk di sini Profesor Arma Abdullah, beliau rektor saat kita sedang belajar. Prof Arma, yang saya hormati Prof. Tadi sempat bertemu Pak Amal, Profesor Ikhlasul Amal. Biasanya beliau di atas ya, Pak Amal di atas. Juga yang lain di sini ada Pak Khairil, ada begitu banyak, mohon izin tidak sebut satu-satu, Pak Rahmat Wahab, dan hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita semua diberi nikmat kesehatan, bisa menunaikan sholat Jumat bersama-sama di sini. Dan bagi saya pribadi, alhamdulillah senang rasanya bisa kembali bersujud di tanah Gajah Mada ini. Sudah lama tidak diberikan kesempatan untuk pulang, hampir semua kegiatannya di dalam kota. Dan hari ini ada beberapa kegiatan, pagi tadi ada sebuah diskusi dan siang nanti akan ada kuliah umum tentang urban regeneration. Saya sudah sampaikan dari awal, insya Allah ingin Jumatannya di Masjid Kampus, dan alhamdulillah niat itu bersyukur sekali bisa tertunaikan. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, kami semua yang pernah belajar di sini dan sekarang sedang berada di luar Jogja merasakan betul, terutama bagi teman-teman yang sekarang sedang kuliah, bahwa ekosistem pendidikan yang ada di kampus ini adalah ekosistem yang sehat. Benih-benih bisa tumbuh berkembang karena ekosistemnya sehat. Mudah-mudahan dijaga terus. Karena kampus Gajah Mada yang kami alami adalah kampus yang menumbuhkan kesadaran atas nilai keberpihakan. Di kampus ini kami semua pada waktu itu merasakan betul bagaimana suasana kampus membuat kita sadar bahwa kita mendapatkan privilege, mendapatkan kemewahan untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang amat tinggi, dengan dukungan subsidi negara pada waktu itu yang sangat besar. Saya kuliah waktu itu angkatan 89, masuk 89. SPP-nya 97.000 misalnya. 97.000. Tapi biaya yang dikeluarkan negara waktu itu 1,1 juta. Jadi 1 juta sisanya itu ditutup oleh negara. Kami menyadari situasi sekarang sudah berubah. Situasi sekarang sudah banyak berubah di berbagai perguruan tinggi. Karena itu tanggung jawab kita yang berada di kampus, bagaimana dalam cuaca yang berubah, ekosistemnya tidak berubah. Ekosistemnya tetap memberikan kesempatan tumbuhnya kesadaran keberpihakan.
harapan itu dititipkan di kampus. Karena di luar kampus, suasana seperti ini tidak banyak tersedia. Nah, kita semua di Indonesia mengalami tantangan banyak. Kalau saya ceritakan di sini, Bapak Ibu, teman-teman juga sudah banyak menyadari. Tapi ingin saya sampaikan satu hal. Tadi saya sampaikan soal keadilan. Salah satu tantangan terbesar di negeri ini, juga kami alami di Jakarta, adalah ketimpangan antara yang berpunya dan tak berpunya, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota besar dan di pelosok, antara yang di pulau utama dan pulau luar utama. Ini tantangan yang harus kita selesaikan, bukan 1-2 tahun tapi jangka panjang. Karena itu saya berharap sekali kampus Gadjah Mada terus menjadi tempat penumbuhan manusia-manusia baru yang ikut membereskan masalah itu. Dan khususnya buat masjid kampus, Jamaah Salahuddin, dulu Jamaah Salahuddin, sekarang masjid kampus yang sangat kuat. Kita berharap ini menjadi salah satu pilar untuk suplai pemimpin-pemimpin berbasis umat ke masa depan. Suplainya harus di sini. Boleh diaminkan, boleh itu. Boleh diaminkan. Kasihan karena amin habis itu tutup mulut Pak gitu. Bukan. Boleh diaminkan. Artinya jangan hanya kajian-kajian yang terkait dengan secara terbatas wilayah agama, tapi bawa juga kajian yang terkait masalah negara dan bangsa. Karena kita berharap dari masjid ini tumbuh pribadi-pribadi yang nantinya bisa diharapkan untuk ke depan. Dan bagi saya ingin secara khusus menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada para guru, para dosen, para guru besar yang terus menjaga kampus ini untuk punya semangat keberpihakan yang besar. Ini Bapak sekalian bukan tantangan kecil hari-hari ini, tantangan yang kalah besar. Di sisi lain doakan kami yang sekarang sedang bertugasnya di Jakarta. Saya ini tugasnya di Jakarta, tapi kalau ditanya di mana rumah, ya selalu rumah saya utaranya Selokan Mataram. Di situ kami tumbuh berkembang dan doakan kita agar bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Di Jakarta itu ramai, apa saja bisa ramai di sana itu. Apa saja, urusan batu saja ramai di sana, bambu juga ramai di sana. Apalagi kalau ada IKI Bond, lebih ramai lagi itu situ. Saya selalu bagi, tadi saya ceritakan. Ada noise, ada voice. Masalah yang senyatanya dihadapi oleh warga Jakarta sering tidak menjadi percakapan di dunia maya. Apa itu? Lapangan pekerjaan, biaya hidup. Itu tidak menjadi percakapan. Kami tidak berencana rame di percakapan. Kami berencana membuat perubahan yang nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Di situ konsentrasi kita. Jadi satu demi satu dibereskan sambil Bapak sekalian membawa jumlah orang yang mengalami kebijakan yang positif itu lebih banyak. Karena kita percaya, apalagi kalau dunia sosmed yang transmisinya cepat naik, cepat hilang, cepat terlupakan. Tapi kalau perubahan yang dilakukan senyatanya di masyarakat, mudah-mudahan berdampak jauh lebih besar dan panjang. Kami diamanati bukan untuk menjadi trending topik. Kami diamanati untuk membawa perubahan dalam aspek ketimpangan, kemiskinan di Jakarta. Dan itu aspirasi yang paling besar di Jakarta. Itu fokus kita. Apa yang menjadi percakapan di publik, sosial media, percakapan di masyarakat yang senyatanya dan proses politik tidak selalu nyambung. Tugas kami adalah fokus pada yang menjadi percakapan di masyarakat yang senyatanya, bukan yang di dunia maya dan bukan juga yang di proses
titik. Karena di situ basisnya. Beruntung saya merasa bahwa pengalaman di Jogja ini memberikan bekal banyak sekali. Tadi cerita Pak Masyuri ketika kami di Jogja, kebetulan saya ini ada Pak Dr. Elan Satriawan, ini seangkatan sama Prof. Heru juga. Ini kami seangkatan di Senat waktu itu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ada seorang anak muda, teman-teman, ini termul sih bagaimana dia mengatakan hal yang sangat kocak ya. Dengan mengatakan bahwa Gibran akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini sangat-sangat ngaco, teman-teman. Kenapa? Sekelas Gibran kok bisa-bisanya ya dibanggakan dan akan menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Menjadi wapres saja banyak yang meragukan sampai detik ini ya kan. Masa iya Gibran akan menjadi presiden kita? Ya itu mimpi ya. Tapi itu adalah hak demokrasi ya, siapapun. Namun pertanyaannya siapa yang memilih ya? Partai mana yang mengusung? Itu adalah pertanyaannya. Kalau mengandal PSI sendiri aja itu tidak bisa. PSI tidak punya suara di DPR. Mengandalkan partai mana? Gerindra punya Prabowo, ya. Golkar manut dengan Prabowo. Partai-partai lain manut dengan Prabowo, ya kan? Apalagi PDI, ya nggak mungkin, teman-teman. Setelah Prabowo, ya siapa yang akan menjadi presiden adalah orang-orang yang di sekitar Prabowo. Sebut saja misalnya AHY, kemudian Anies, ya kan? Banyak yang berkualitas, banyak yang lebih berkompeten, banyak yang luar biasa ya ketimbang Gibran. Ya memang termul ini semakin meresahkan ya. Logika-logika berpikir ya, bagaimana Gibran lahir ya dari inkonstitusional, Gibran yang seharusnya tidak bisa menjadi wapres, ya akhirnya di wapres itu adalah atas bantuan pamannya di MK, teman-teman. Itu sudah menjadi rahasia umum, ya kan? Itulah yang menjadi kemarahan publik sampai detik ini. Bagaimana menurut kalian?